Bagaimana cara ya seseorang agar mudah mendapatkan pekerjaan? Nanyanya nggak pengangguran. Udah di tahap interview HRD nih. HRD-nya fun, ketawa-ketawa. Cuman dia ngasih pesan, oh kayaknya mas jangan di sini pekerjaannya sumpek. Ya, Tapi aku dulu tuh zaman SD cukup suram gitu. Aku dibully. Aku pernah diseret ke kamar mandi, pernah dicoret-coret bajunya gitu. Nah dari situ kan aku merasa aku harus berubah. 16 plus. 16. 16 tempat magang di 3 negara yang berbeda. Hah? Mana aja tuh? Halo. Apa? Oh ya. Halo. Halo. Halo juga. Kita cuma say hi doang. Siapa nih? Duluan ya. Apa kesibukanmu saat ini? Kesibukanku kuliah, baru masuk semester 3, Ih. baru banget nih. Terus kuliahnya lagi onsite online kan ya, lagi hybrid situation kayak gitu. Terus sambil magang juga, magangnya WFO, WFH. Terus aku juga sambil handle beberapa project di game industry dan ada juga di startup sebagai marketing. Ini semuanya marketing sih, kalau background pekerjaan aku pasti marketing. Kayak gitu, sambil nge-content juga, jadi hobi. Aktif juga ya? Iya, lumayan. Iya. Oke, kalau kakak gimana nih? Kalau kakak mah po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang baca email, kalau malam main ML. Mantap. Begini aja udah hidup. Sambil nyari-nyari apa yang bisa digawe. Chilling ya. Iya, healing. Healing juga. Ya nggak bisa healing sudah. Mau healing kemana? Di rumah ngoceh. Udah. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Pernah nggak merasa sulit mendapatkan kerja? Banget. Waduh, kenapa tuh? Banget dong. Kita udah nebar jala, kita udah lamar kemana-mana. Tapi tetep aja nihil emang. Udah di email sama Mbak Lina, Mbak Devina, Lina Jobstreet, Devina Glyn. Tahu nggak tuh? Gak tahu nama di emailnya kan suka dikirimin tuh. Mbak Lina mulu yang email, kagak ada yang lain apa. Mbak Lina. Oh, Mbak Lina itu job street. Iya, kalau Jobstreet tuh, ini ada rekomen buat kamu. Rekomen doang, kagak masukin. Tolonglah. Ya udah besok makanya ke Mbak Lina ya, kenapa gitu nggak dimasukin? Kalau kakaknya gimana? Pernah sih, pernah banget justru ya. Kalau zaman-zaman aku masih SMP, SMA gitu ya, karena aku anaknya aktif banget. Jadi aku apply ke berbagai kayak misalnya ambasador brand A gitu. Terus ikutan event-event brand B gitu misalnya. Nah itu susah banget, kan kita harus melewati tahap interview, harus lamar misalnya foto gitu ya. Tapi nggak ada yang masuk tuh di situ. Waduh, aktif juga ya nyari BA gitu. Aduh, saya mah bodo amat, bodo amat. Ya justru dari situ sih. Iya sih, masih aktif-aktifnya ya. Semester 3 udah magang lagi. Cepet amat, Mang dah. Tapi aku dulu tuh zaman SD cukup suram gitu. Aku dibully. Aku pernah diseret ke kamar mandi, pernah dicoret-coret bajunya gitu. Nah dari situ kan aku merasa aku harus berubah. Udah, lanjut apa nih? Gantian ya. Ya. Menurutmu kenapa seseorang sulit mendapatkan kerja? Kenapa tuh? Ini tuh bicara soal supply and demand kayak gitu. Supply dari kita nih sebagai sumber daya manusia gitu. Ada skill, ada kemampuan, ada soft skill, ada hard skill. Nah sekarang demand, kita bicara soal demand adalah demand industri saat ini. Gimana gitu kan? Modal juga sih ya untuk mengasah kemampuan kita supaya bisa mengikuti demand yang dibutuhkan. Yang kita supply adalah ya kemampuan kita. Kayak gitu sih. Gitu ya. Menurutku gimana ya? Saingan udah banyak, ya kan? Kita udah bagus-bagusin CV kapan tahu juga yang ngelamar ribuan.
juga udah kanibal. Kanibal. Iya, satu kali lamaran 1.000 orang, lawan dah tuh. Aku ya sekarang ya. Kayak Minum ya? oke, minum. Sambil makan juga boleh nih nanti nih. Oke, apa sih pengalaman yang paling berkesan yang pernah kamu dapatkan selama proses mencari kerja? Oh, pernah nih. Udah di tahap interview HRD nih. HRD-nya fun, ketawa-ketawa. Cuman dia ngasih pesan. Oh, kayaknya Mas jangan di sini pekerjaannya sumpek. Dia ngeliat saya begini, tertawa riang, gembira. Takutnya ntar gak enjoy. Oh, jangan Mas. Saya lihat Mas nih kayaknya aktif gitu ya. Heboh gini. Ntar kalau Mas masuk di sini, ntar Masnya yang stres. Bagaimana cara ya seseorang agar mudah mendapatkan pekerjaan? Nanyanya sama pengangguran. Gimana ya? Agar mudah mendapatkan pekerjaan, nomor 1 CV. CV udah pasti benerin dulu dah, ya kali. Nggak ada CV-nya aneh-aneh. Terus yang kedua, apa zaman sekarang? LinkedIn. Ya LinkedIn penting tuh. Ya banyak-banyakin aja ngapain, ikut-ikut seminar online, kursus online. Kalau kakaknya gimana tuh? Oke, bagaimana cara seseorang agar mudah mendapatkan pekerjaan gitu ya? Kalau menurut aku sih ya, tadi udah benar banget sih, kayak misalnya ikutan kursus-kursus online, workshop gitu kan. Terus selain kemampuan networking, betul banget ada CV, resume gitu. Itu harus tahu gitu kan, jangan sampai nih kesalahan-kesalahannya ya. Biasanya bikin CV, bikin resume gitu. Bentar. Oke. Bikin CV, bikin resume gitu. Bikinnya satu. Udah gitu panjang, lebih dari 2 lembar gitu. Ya maksimal 2 lembar lah. Terus warna-warni. Nggak ada yang larang juga buat warna-warni. Tapi kan lebih enak gitu kalau misalnya 1-3 warna lah gitu. Kecuali kalau emang ada 2 kan tipenya. Kalau yang kreatif ya kayak sekreatif mungkin gitu. Tapi kalau misalnya mau yang ATS friendly ya ATS mungkin gitu kan. Jangan setengah-setengah gitu istilahnya. Terus jangan panjang-panjang banget, jangan berlembar-lembar. Terus jangan satu CV di-apply ke semua tempat. Terus call-nya beda-beda lagi kan. Kalau misalnya semua tempat call-nya sama, mungkin ada possibility-nya. Tapi kalau call-nya beda-beda yang di-apply, ya gimana ya gitu kan. Kayak nggak bisa jadi nggak cocok. Kalau misalnya kita buka job portal, itu kan ada tuh. Ada deskripsinya, ada requirements, kriterianya kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau lihat di email tuh dari si Lina sama Devina gitu ya, itu coba aja diklik dulu satu-satu. Terus diperbandingin sama resume kita. Mungkin kalau di layar laptop kita gitu ya, setengah sini itu job portal gitu kan, job deskripsinya kayak gimana, setengah sini ya itu buat resume kita gitu. Terus kita lihat, oke, kriterianya bisa apa ya? Bisa makan. Berpenampilan menarik tuh kriteria tuh. Kalau mau ngelamar gimana? Berpenampilan menarik. Itu udah jarang sih, tapi dulu memang ya, terus akhirnya memicu kontroversi. Cuma sekarang udah jarang ya kayaknya yang ada yang kayak gitu, kecuali memang beberapa posisi yang nggak tahu juga ya. Tapi aku udah jarang lihat sih sebenarnya sekarang. Paling contohnya gini nih, bisa Adobe lah gitu misalnya. Terus kita lihat di resume kita, ada nggak Adobe? Oh, nggak ada nih. Terus gimana kita bisa fill the gap? Coba kakak ceritain dong tentang diri kakak gitu, kayak misalnya, tapi ceritain tuh sifat ya, sifatnya kayak misalnya sifat yang dibanggain, contohnya itu kayak menolong orang nyebrang gitu atau apa gitu. Coba dong, pengen denger. Apa ya? Sifat. Gembira sifat bukan? Tertawa. Masa ngejual ketawa? Oke, kayaknya aku dapat sih sebenarnya. Nih kadang-kadang kita tuh meng-underestimate diri kita sendiri kan, masa menjual ketawa gitu. Tapi sebenarnya itu ada potensinya kalau kita buka mata terhadap industri-industri di dalam pekerjaan ini. Contohnya,
jadi penyiar radio kan bisa tuh ketawa, atau mungkin bikin stand up komedi gitu di YouTube, di TikTok, sosial media, atau misalnya podcast. Kan banyak banget kan dengan suara, dengan ekspresi gembira, voice over, atau talent di audio gitu. Itu kan bisa banget gitu. Apa pendapat yang mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang suka berpindah tempat kerja? Bagaimana menurutmu? Oke, anak-anak muda zaman sekarang memang banyak yang kayak gitu. Tapi mereka juga sadar sih menurutku kalau mau naik jabatan, mau beneran kerja jadi full timer gitu kan, ya mesti loyal juga gitu. Mesti punya work ethics dan attitude kayak gitu sih. Kalau menurut tetangga sebelah nih, gimana? Ya, selama hak pekerja dipenuhi mah kenapa tidak? Gampang. Tapi nggak tahu ya. Kalau kakak, kalau saya mah selama dapat kerja ya udah, itu dulu aja. Baru misal kalau emang udah misal 5 tahun lah baru nyari lagi. Nggak yang pindah-pindah cepet, enggak. Cuman kalau udah nyaman kenapa enggak di situ aja? Iya, bener banget sih. Oke, ya. Oke. Apa pendapatmu soal segenerasi strawberry? Anak muda super tapi gampang banget baper. Mentalnya kurang. Dikatain dikit ngambek, bete, alah apaan. Kalau di kerja mah udah nggak apa-apa, bos marah terus selalu aja. Dia juga marah karena kerjaannya kok, bukan karena orangnya. Oke. Kalau kakaknya? Oke, kalau menurut aku sekarang tuh ada generasi sandwich, generasi gampang healing gitu. Banyak banget tuh istilah-istilahnya. Gen Z, Gen X, Gen Y gitu ya, banyak banget lah. Nah, kalau menurut aku sih ya, generasi gampang baper, generasi manja ya katanya ya. Enggak juga sih gitu. Karena menurut aku sekarang tuh gejolak-gejolak industrinya justru semakin meningkat loh teman-teman. Kayak lihat aja kompetitif banget, semuanya serba digital, serba satset-satset gitu ya zaman sekarang. Nah, dengan tekanan-tekanan dan gejolak kayak gini, gimana kita bisa dibilang manja kan kayak gitu ya, kita harus benar-benar berjuang gitu di generasi ini, udah nggak bisa slow down lagi, kecuali ya kita memang choose untuk oke, slow down kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya gampang banget baper, ya nggak juga lah, ini mah subjektif banget kayak gitu. Oke. Merdeka. Merdeka. Tiga kata ya? 3 kata. Kakak agak serang ke sana, kakak agak serang ke sana. Ke sana. Oh, ke sana. Nah, mau aku buka dulu tirainya. Nggak usah ke sana satu. Oke, silakan, Kak. Mau jatuh. Halo. Halo. Kok beda? Halo. Apa kabar? Baik. Hanif. Apa nih? Arfi. Hanif. Arfi. Ya. Jadi ada dua apa namanya? Satu terakhir dari kakak dulu. Oke. Pengalaman atau gaji? Pengalaman. Kenapa? Gaji bisa dari mana aja. Pengalaman nggak bisa dibayar. Betul. Betul. Oke. Kakaknya? Kalau aku setuju sih pengalaman. Ya, karena pengalaman itu sangat mahal ya. Life experience itu sangat mahal. Kalau gaji itu bener banget bisa dari mana aja. Once kita punya life experience yang tinggi, ya itu bakal ngikutin sendiri sih sebenarnya. Next. Pesan apa yang ingin kamu bagikan ke teman bicaramu? Siapa duluan? Oke. Pesan dariku adalah tetap semangat. Seperti template. Tetap semangat. Template ya. Tuh, ya menurut aku
aku yakin sama potensi yang kakak punya gitu. Kalau kakak Tetap semangat. Semangat menjalani hidup. dan Tetap kakak semangat. 20 tempat magang loh. 16 plus. 16 tempat magang. 16. 16 tempat magang di 3 negara yang berbeda. Hah? Mana aja tuh kak negaranya tuh? Jadi aku pernah magang di perusahaan asal Singapura, perusahaan asal Filipina, dan pernah juga di perusahaan asal Amerika juga pernah, tapi itu kayak informal gitu. Terus Indonesia juga of course, dan kalau di organisasi lagi di apa ya, kayak diplomasi antara kayak Australia dan ASEAN gitu, dan ya gitulah. 16 magang. Pesan yang ingin disampaikan. Wadaw. Wadaw. Oke. Jadi tadi apa yang udah ditulis di papan silahkan ditunjukkan. Terus kenapa nulisnya itu? Apa? Wow. Positive vibes. Aduh. Siapa dulu nih? Ladies first. Aku kebalik ya nulisnya, udah lah ya. Oke, gembira, ekspresif, dan asik gitu ya. Menurut aku ini tuh sebuah sifat yang nggak semua orang punya gitu. Ini tuh sangat unik untuk dapetin sifat yang kayak gini. So, you already blessed with this sifat gitu ya. Jadi Thank you. pasti punya potensi untuk berkembang kayak gitu. Dari pertama aktif ya, SD udah kemana, SMP udah kemana. Saya SD di rumah, SMP main. Yang kedua positif sih, nggak tahu gimana. Masih ada orang positif loh. Positif vibe ini, masih ini. Wah, saya emang enggak. Satu lagi growth mindset. Apa ya? Pemikiran berkembang, maju, akan masa depan, apa gimana gitu dah ya. Nangkep deh semoga. Da 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 da.